Yeah, I would like to show you. Pak Chen akan menunjukkan kepada kamu. If you find meet foreigner, misalnya ketemu orang asing, just say apa kira-kira? Just say I am a student, gitu ya. Seperti di sini, Pak Chen bilang I am an English teacher, gitu ya. Very good to you, English teacher. Yeah, I would like to motivate that. Yeah, I would like to. So, is an example of learning English directly, langsung speak to foreigner, orang asing, or native speaker. Native speaker-nya penutur asli bahasa Inggris. English native speaker means people who speaks English. For example, from America, from Australia, from Canada, for example. Australia, England, ya, England, Australia, or America, they speak English. So, if you want to speak English well, please try to do. So, if you want to speak English well, kalau pengen ngomong bagus, nggak usah takut-takut. Ya. Just try, mencoba, approach, then don't worry, tidak usah khawatir with your English. Just say, hello, student, itu aja. Nggak usah pakai bahasa Inggris yang harus sempurna ya. Student, itu aja. I want to speak English. Kalau mau lengkap ya, I'm a student. Ya. I want to speak English. Ya. If you don't mind, artinya jika kamu tidak keberatan. If you don't mind, atau I want to speak English, itu aja. Nanti kan dia akan, oh oke. Bagaimana kalau dia lari? Udah selesai, nggak usah dikejar, gitu ya. If he is busy, for example, busy itu apa? Sibuk, ya kan? He is busy, misalnya. Oh sorry, okay, no problem. Ya. Ketika bilang sorry, berarti dia mungkin nggak ingin diganggu. Coba dipraktekkan, gitu ya. Practice your English. Yeah, with the foreigner. Yeah. For example, in Kraton, in Taman Sari, gitu. Do you know Taman Sari, Kraton? Tidak tahu kan? Yang mana yang pernah kamu kunjungi? Which one have you visited? Kraton or Taman Sari? Kraton atau Taman Sari? Yang pernah kamu masuk? Kraton? Waktu SMP, SD? Ya, dengan teman. Ya, Taman Sari? Not yet. Ya, why Kraton or Taman Sari? Mengapa Kraton atau Taman Sari? Because, especially terutama on Sundays or Saturdays and Sundays, Sabtu dan Minggu, there are many. There are artinya ada. There are many, ada banyak. There are many foreigners, ya, in Kraton or Taman Sari. Just like this, ya. Introduce, kenalkan. I am a student. I want to speak English. Coba diulangi. Sorry, I am a student. Dua. Sorry, I am a student. I want to speak English. To speak English. Nanti kan dia, kalau dia orangnya ramah, oh ya. Nah, kalau dia sudah mulai mau melayani kamu ngomong, kamu juga tidak usah takut. Ya langsung aja, misalnya nebak-nebak aja. Misalnya, you from America, ya gitu kan, langsung aja. Kalau mau bahasa Inggris bagus ya, are you from? Ya, tapi kalau enggak, seperti kalimat seperti biasa aja. Kamu dari Amerika, gitu. Jadi Inggrisnya you from America, gitu aja. Tapi kalau mau sesuai dengan tata bahasa, are you from America? Tapi kalau cukup dengan you from America dan dia paham, ya sudah, berarti dia akan jawab apa? Yes. Kalau enggak berarti no. Kalau dia memang dari Amerika, dia akan bilang yes, I am from America. Yeah. I'm from America. Atau malah dia jawabnya gini, no, I'm not from America. I am from Amerika. Apa artinya Amerika? Amerika itu Amerika. Tahu Amerika? Bahasa Jawa apa artinya Amerika? Sini. Tahu, pernah dengar ya?
Ya. Mungkin dia udah bisa ngomong Jawa gitu ya, makanya dia bilang bukan Amerika. I'm not from America, I am from America. Ya, mungkin dia udah lama ya, makanya bahasa Jawanya juga udah kental. Gitu. Please, ya coba, nggak usah takut. Toh dia nggak kenal kamu, Ya, kamu nggak kenal dia. kan nggak perlu jadi nggak takut. usah takut. Kamu nggak kenal. Jadi langsung. Do you know that this is in Malioboro? Yeah. Motivate my student to speak English, but they don't have much time to look for foreigner like you here. So I would like to send to show the video to my student. By the way, where are you from? Yeah, I say that. What I said, apa yang Pak Zen katakan. Kalau ini kan karena punya maksud memvideo ya. I have many student, jadi Pak Zen bilang saya punya banyak siswa, I want to make video. Tapi kalau kamu ya bilang aja, I study English at my school, tapi saya ingin praktek gitu ya. I study English at my school, but I want to practice gitu ya, with foreigner atau foreignernya orang asing, with tourist gitu. Jadi kamu berikan aja alasanmu. Coba silakan katakan, saya dari awal, saya siswa, maaf saya siswa, saya ingin bicara Inggris. Coba, sorry, bilang sorry, I'm a student, I want to speak English. Enggak. Kemudian kau tambah alasannya misalnya saya belajar Inggris di sekolah. I study English at school. Tapi saya ingin praktek bahasa Inggris dengan orang asing gitu. But I want to speak English with foreigners. Gitu ya. Nah, sekarang coba kamu ngomong seingatnya, dari mulai meminta maaf, ya, mendekati, tulis ya, approach, lalu kamu ngomong saya siswa, ya, kemudian saya ingin bicara Inggris, terus setelah itu saya belajar bahasa Inggris di sekolah, tapi saya ingin tapi saya ingin ngomong dengan orang asing. Coba sebisanya ngomong. Dari mulai maaf, saya siswa. I'm sorry, I am a student. Terus saya ingin bicara Inggris. I want to speak English. Kemudian berikutnya, saya belajar Inggris di sekolah. Inggrisnya, I study English at school. Terus, tapi saya ingin bicara dengan orang asing. Ya, Inggris kan. I want to speak with foreigners. Ya, gitu ya. I said to him, I would like to make a video to help my students. So I like to make a video and interview. Ya, kalau ini Pak Zen alasannya apa? I have many students, punya siswa, dan saya pengen membuat video untuk tunjukkan ke siswa, ya kan? Ini kalau saya, kalau kamu kan tadi ya sebagai siswa, atau mungkin bisa juga guru saya minta saya, gitu kan? Guru saya minta saya komunikasi dengan orang asing, ya kan? Bilang gitu boleh. Alasannya gitu. My teacher misalnya want me to practice gitu ya, English with foreigner. To make the video and then to show to my student to practice English. Nah, sekarang you been in Indonesia how many days? So right yesterday. Oh. What you doing in Indonesia? Just for curious. You earn in this morning.
So you can use your English bravely, dengan berani, tidak usah takut salah. For example, ask me question. Misalnya tanya saya satu aja, tanya apa, bebas. Iya, bebas. Apa aja bebas. Nama boleh, kerjaan boleh, apa boleh, hobi boleh. Apa misalnya? Hobi misalnya. What's your hobi? Gitu aja. Atau bahkan tidak usah lengkap. Hobi, nah gitu aja. Ya, jadi ngomong itu tidak usah lengkap. Ya cukup hobi. Tapi ya dengan sopan ya. Hobi, oh otomatis berarti kamu nanya saya, oh hobi. Ya. Coba nih, hobi. Oh, I like watching video. Ya, mungkin dia akan jawab. Yeah, watching my video because I have channel YouTube channel, and then I like making video content, yeah, especially for education, for learning English. Jadi biasanya terus misalnya. Tapi kalau mau lengkap ya, what's your hobby? Coba say, what's your, iya gitu aja. Terus misalnya name, coba nama, name Pak Zain. Coba lengkapnya lagi, what's your name? Ingatnya aja, ingatnya apa? Ingatnya nama. Itu pisang, dimakan. Pisang. Namanya apa? Name, ingatnya nama name ya, name itu aja. Nggak usah mikir sopan atau tidak ya. Yang penting yang ditanya jawab berarti oke, ya. Walaupun orang asing, name itu aja, what's your name itu aja. Kalau ingat ya what's your name. Iya, jadi kamu Kemudian ingatnya nama, ya udah tanya nama, tidak harus what's your name, cukup name gitu aja. Asal orang asing itu masih mau, berarti enggak masalah, berarti memang dia orang ramah gitu kan. Name gitu. Tanya berarti kamu nanya dia nama. Nanti dia akan jawab I am Brown misalnya gitu ya. Langsung tanya profesinya. Guru misalnya, coba saya. Guru apa guru? Guru apa? Teacher gitu aja coba. Tanya. Teacher? Teacher? Yes. I'm teacher. Kalau misalnya orang asing ditanya aja misalnya teacher gitu aja, atau apa lagi misalnya? Cukup itu. Apa? Engineer misalnya gitu. Apalagi misalnya? Soldier gitu aja. Kalau misalnya dia kelihatan Soldier, tentara. Strong gitu kan, kamu boleh nanya aja. Soldier, tentara, gitu ya. Ya beberapa kata aja kamu hafalkan. Apa? Teacher, apalagi tentara, soldier. Udah ada 2-3 kata aja cukup. Kemudian apalagi petani, farmer. Ya, dan nanti ketika walaupun 3 tapi yang ingat hanya teacher ya teacher aja tanya. Yang ingat farmer ya udah farmer. Nah, 3-3-nya ya sambil nunjuk teacher, ya, farmer, soldier. Oh enggak semua misalnya I am a banker, orang bank ya misalnya I am the doctor gitu kan. Jadi gitu aja ya. Ini anak ini kan juga berani. When apa istri no, you don't have that. No, you married. No, Yeah. Bro. When? What? When you married? No, I'm single. I don't have wife. No wife. Why? Why should I have? Oh, yeah, okay. It's normal in Europe. You already in the... No, I haven't been to Can we go? Because is it nice inside? I don't know, but you have to explain me the history. Oh yeah, okay. Okay? Thank you for my question. And you... apa? Jawab, bentar. I forgot jawab. No problem. Thank you, sir. Ya gitu. Jadi dia kan nggak bisa bicara lancar, murid saya. Maksudnya ada tersendat. Oke, seperti kamu bicara, just speak
Ya, bravely dengan berani, lama-lama bisa. Terus coba yang berikutnya cari. Interviewing. Nah, bawahnya interviewing student. Ya, oh ya itu juga oke. Oh itu kan ya oke ya. Nah. Make it short. You want a picture or what? Oh, yes, we are. Where are you from? Where are you from? Germany. Are you solo trip? Yes. Oh my God. Since 2 weeks. Oh, 2 weeks. 1 more week. 2 weeks in Bali or go? Bali. Oh, or in Bali. Yeah. Okay. You wanna go in Bali? Oh, we've been to Thailand. Oh, Thailand. Ya. Oke, berani kan? Tuh, yang lebih berani. Mungkin kalau nggak sendirian nggak bisa Pak sama rombongan seperti ini kan? It's okay. But if you have friends, ya, ibu kan di Bali kan, jadi ada rombongan. Just spend ya beberapa menit aja every day or every week. Have you been to Keraton? Pernah ke Keraton? With whom? Dengan siapa ketika itu? With whom itu dengan siapa? Oh, kakak yang mengajak. Bayar. Ya, yang jelas ada tiketnya. Tiketnya mungkin 15.000 ya. Ya, jadi kalau kakak mau Paket C. Pakai. Oh ya, dia masuk aja sini. Apa? Duduk. Duduk aja sini. Kursi geser ke depan. Ya. Oke, menghadap sini. Ya. diajak lagi ya. Di keraton ada juga, just approach, dekati mereka. Jadi kalau kamu ketemu orang asing, tidak usah takut, ya. Kamu kenalkan aja, kamu siswa kan, ya. I am a student. Coba ulangi semua. I am a student. Itu saja. Terus kemudian setelah itu minta maaf, saya ingin bicara Inggris. Gak usah takut. Kalaupun dia nggak mau bicara kan mungkin dia pergi toh, ya udah selesai. Kamu nanti cari lagi yang lain. I am a student. Terus apa lagi tadi? Saya ingin bicara Inggris. Bagaimana bahasa Inggrisnya? I want to speak English. Coba ulangi. I want to speak English. Coba dua kalimat tadi. I am a student. I want to speak English. Coba. I am a student. I want to speak English. Kalau saya guru, sehingga nanti kalau ketemu orang asing, saya mengenalkannya sebagai guru. I'm English teacher. Kemudian, sorry, I want to speak English. Ya, gitu. Sama, kamu sebagai siswa juga begitu. Ya, I am a student. I want to speak English. Pernah ke keraton atau ke Taman Sari? Pernah belum? Yang pernah siapa? Pernah ya. Nah, di sana ada orang asing nggak? Ada. Nah, gitu. Manfaatkan. Kalau kamu udah pernah dan pengen ke sana lagi, ya terpaksa harus bayar, ya kan? Berapa? Sekarang mungkin 15.000. Berapa? 15. Kalau dulu mungkin rombongan ya. Ya. Kalau sekarang kau pengen sana lagi, mempraktikkan seperti ini, ya. And invite to speak, diajak bicara. Please approach, mendekati. Ya. Jadi harus mendekati, lalu diajak bicara. Nggak usah takut, karena kamu juga nggak mungkin dia juga nggak bisa ngomong Indonesia. Kamu pun juga pengen ngomong Inggris mungkin nggak lancar. Jadi sama-sama
sama-sama tidak tahu. Kamu tidak tahu Inggris, dia juga tidak tahu bahasa Indonesia. Jadi tidak usah apa? Malu. Gitu ya. Coba dipraktekkan. Mungkin Anda berempat kalau dibolehkan oleh izin ya sama sekolah. Itu caranya. Speak English like this. Ya. Berani kan anak-anak gini kan? Tidak usah takut salah. Pertanyaannya juga sederhana kan? Yes. What a wonderful trip. Yes. Oh, this is very touristy, but beautiful. I love it. Okay, keep going now. Saya misalnya Bali indah, coba English please. Bali indah? Terus kamu tanya, Jogja indah? Iya gitu aja. Gimana? Itu bahasa Inggris, tidak usah terlalu lengkap dengan Jogja bagus? Is Bali beautiful? Nah, kan itu kalimat lengkap. Kalau itu Nggak lengkap usah kan? lengkap. Yang penting ada kata Bali, ada indah. Gitu, cukup gitu. Dengan nada Bertanya. Bali beautiful? Nanti kan dia bilang, oh ya, I like. Begitu ya. Jadi apa yang diomongkan tidak usah nunggu lama-lama. Karena nunggu lama nanti kamu nggak bisa bicara. Jogja beautiful? Terlalu lama ya. Baru nanti kalau udah bicara bisa tambahi kata-kata. Is Bali beautiful? Ya. Atau what do you think of Bali? Apa pendapatmu tentang Bali gitu kan? Terus setelah itu mungkin nanya, itu kan umum, dia mau jawab karena umum bukan rahasia. Nanti mungkin nanya, kamu dari Amerika gitu aja coba. Kamu Amerika gitu aja, nggak usah panjang-panjang. Coba, kamu Amerika coba. You America, gitu aja udah ya. Kalau mau lengkap ya, are you from America? Gitu. Nah, kalau lama ingatnya, nanti nggak jadi dia masuk keburu pergi kan. Langsung aja, you America, no, Holland, gitu, Amerika, Amerika ini, Amerika, ya, you from Holland, gitu aja, ya, you Kanada, itu aja, gitu ya. Jadi yang penting poin. Ketika kamu menanya misalnya Anda dari Amerika cukup you from America, ulangi you from America. Kalau mau lengkap ya are you from America. Tapi yang pokok dua kata yang pokok you America. Mungkin dia akan menjawab gimana? No, I'm from America. Apa artinya Amerika? Amerika itu Meriki. Apa artinya Meriki? Meriki sanes mereka. Mungkin orang asingnya udah lama ya, jadi dia bilang I'm from America. Sudah 100 tahun mungkin di sini. Berapa tahun? Sudah 100 tahun. Ya, maksudnya udah lama. Sehingga dia bisa bahasa Jawa. Kamu tanya are you from America? Jawabnya dia no, I'm from America. Itu ya. Paket apa itu? Paket? Ya, sini. Digeser. Ya. Sekarang latihan bertanya kepada orang asing dengan bahasa yang singkat. Ayo, siapa mencoba? Kamu dulu. Dari Amerika, pertanyaannya. You from America. Ulangi semua. You from America. Kan bahasanya tidak usah dibolak-balik kan. Kalau kamu bisa memang dengan lengkap yaitu are you from America. Ya, mungkin duduknya sini biar kelihatan, yang lain sini. Geser. Yang belakang. Gitu ya. Jadi yang pokok itu kalimatnya positif boleh. Tapi ucapannya ucapan bertanya, ya. Ulangi, you from America? Ulangi, you from America? Gitu. Itu kan pertanyaan yang umum. Nanti dia jawab yes, no misalnya. Suka Jogja? Ya. You like Jogja? Say again, you like Jogja. Itu aja. Jadi ada kata you, ada like, ada Jogja, lalu nadanya nada bertanya. Gitu ya.
Nadanya bertanya. Kalau mau lengkap bagaimana? Do, ya kan? Karena you jadi do you like Jogja. Ulangi. Do you like Jogja? Tapi kalau kamu lupa langsung aja you like Jogja. Seperti kamu nanya sama temanmu, kamu suka badminton? You play badminton. Kamu memasak setiap hari? You cook every day. Bahkan kalau kamu lupa kata masak, ya kamu bilang aja you masak every day, gitu aja. Karena susunannya sudah betul. You masak setiap hari, you belanja every day, gitu ya. Kalau Inggrisnya ingat, you shop every day, ya. You shop every day. Coba sekarang tanya sama Pak Jen, tanya apa saja. Ngajar tiap hari misalnya, ya apa? You teach every day. Semuanya ulang. You teach every day. Sehingga kamu di rumah PR-nya buat kalimat sebanyak-banyaknya dalam bahasa Indonesia. Tulis saja. Kamu masak tiap hari, kamu mengajar tiap hari, kamu belanja tiap hari, ya. Kamu melihat YouTube tiap hari, gitu ya. Baru kamu cari di kamus. You watch YouTube, you play badminton, you cook, ya. Masuk sini. Sini duduk sini. Paket? Ya, sini duduk. Ya. Jadi dua kalimat. Yang pertama yang tidak menggunakan kata kerja. Contohnya apa tadi? Yang tidak perlu pakai kata kerja, cukup you are from. Enggak ada kata kerjanya kan? Kamu tanya sama orang asing, you are from America. Ulangi semua. You are from America. Tidak ada kata kerja kan? Kamu siswa. You are student. Ulangi. You are student. Itu. Jadi yang berani ya tanya sama orang asing. Ya, di mana tadi kalau cari orang asing? Di Jogja? Di Keraton atau di Taman Sari. Tiketnya 15.000 di Keraton. Ya ini pasien sering ya kalau pas bawa siswa. Di sana nanti banyak orang asing, nanti kamu tanya, kamu kenalkan dulu. Ya. Kalau pasien kan guru, jadi mengenalkannya ya I'm a teacher. I'm English teacher. Terus nanti supaya dia mau diajak bicara, I want to speak English. I want to help my student. Saya ingin membantu siswa saya. Masuk. Paket? Ya, sini. Kursi. Ini depan meja ini. Kursi ambil. Ya, duduk depan meja. Ya, maju lagi. Ya, silakan siapa mencoba. Yang tidak berkata kerja dulu misalnya. Boleh pakai I, boleh pakai you. Kalau pakai I biasanya dengan tambahi am. Contohnya I'm a student. Apalagi I'm hungry. Apa hungry? Lapar. Ya. I'm a student. I'm hungry. Apalagi misalnya I'm a teacher. Itu kalau pakai I. Kalau pakai my father is a teacher. Kalau my mother is a farmer. Itu pun kalau kamu ingat is atau are. Kalau tidak ingat, tidak apa-apa, orang pun paham. Bahkan bisa kamu praktekkan dengan orang asing. Apakah orang asing juga paham? Kira-kira paham nggak kalau kamu bilang hello student, bahkan tanpa I ya. Kalau nambahi I student lebih lengkap lagi I am a student. Gitu ya. Silakan praktekkan di Keraton atau di Taman Sari. Ini banyak praktek siswa ya. Siswa MAN 1 ya, karena pasien ngajar di MAN 1. Ini prakteknya sebenarnya.
Germany. Oh, Germany. Yeah. What's Yes. With them, we are together here. On holiday. Yes, okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Ya, gitu ya. Bismillah. What's your name? Kemudian ketika nanya teman yang lengkap dengan what's your name. Kalau tidak lengkap cukup dengan langsung aja name. Kira-kira dia paham nggak? Paham. Jadi yang pokok ya, kata kuncinya aja boleh yang kamu ingat. Kalau nanya nama ya name, dia jawab Robert misalnya gitu. Kemudian itu yang tanpa kata kerja ya, name. Atau kamu menebak juga boleh yang tanpa kata kerja. Apa misalnya guru? Coba kamu tebak apakah kamu guru? Teacher? Itu aja sudah, nggak usah lengkap-lengkap. Name? Teacher? Oh no, kalau dia bilang mungkin tebak lagi. Petani apa? Farmer? Ya, gitu. Kemudian apa lagi? Kalau misalnya dia seorang apa? Tentara. Tentara apa? Itu suruh masuk. Soldier, itu ya, tentara. Apa lagi selain tentara? Ayo. Apa? Itu, ya. Silakan. Buat kalimat yang tidak berkata kerja. Misalnya tadi apa? Boleh pakai I, boleh pakai he, boleh pakai she, boleh pakai my father, boleh pakai my uncle. Uncle tulisannya gimana? Muncele. Bacanya uncle. Jadi kalau muncele bacanya apa? Mangkel. Ulangi. Kalau uncele bacanya apa? Uncle. Kalau muncele bacanya mangkel. Apa artinya marah? Nggak ada ya bahasa Inggris mangkel, nggak ada ya. Ya gitu ya. Ya, yang tanpa kata kerja silakan. Ayo. Boleh I, boleh he, boleh she, boleh my mother, boleh my father, boleh my friend. Ayo misalnya I misalnya apa? I am a doctor. Apalagi? Guru. I am a teacher. Siswa. I am a teacher. Begitu ya, ketika kamu kenalan dengan orang asing, langsung aja udah dicoba. Nanti kamu video kalau bisa. Kemudian kalau kamu bisa kirim ke Pak Sen, nanti bisa kita upload di video kayak gini. Kayak ini ya, teman muridnya Pak Sen bisa diupload di YouTube. Malah nanti kamu lama-lama jadi berani bicara ya. Halo, misalnya kan dia akan bilang halo. Ya, langsung apa tadi kamu bilang lupa dulu? Saya siswa. Ayo. I'm a student. Lupa kata am ya, I student. Kalau ingat ya I am, karena I itu am pasangannya. Kalau ingat ya, seperti bahasa Arab, ya ana tilmidun, gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggris am student. Apalagi yang tanpa kata kerja lagi misalnya, saya gemuk misalnya, masuk, ya tanpa kata kerja. Saya gemuk. I am fat. Saya kurus. I am thin. Ya. Sekarang diganti dengan my mother karena kamu juga mau mengenalkan. Tanpa kata kerja. Ibu saya guru. Ayo. My mother is a teacher. Lupa kata is karena my mother berarti is. Lupa kata is ya, bilang my mother teacher. Seperti bahasa Arab juga. Umi ustadzah ya. Ibu bapak saya guru. My father is, kalau ingat. Kalau nggak ingat ya my father teacher gitu ya. Itu yang tanpa kata kerja ya. Yang tanpa kata kerja bisa benda. Contohnya I'm a teacher, he's a teacher, my mother is a farmer. Bisa juga kata sifat. Dia ganteng. He apa? Handsome. Tapi kalau ingat ya he is. Ya, ulangi. He is handsome. Semuanya?
He is handsome. Ayah saya tinggi. My father is tall. Kalau ingat is, kalau enggak ya yang penting my father tall. Ya. Ibu saya ramah. My mother friendly. Kalau ingat, my father is friendly. Gitu aja. Apa yang kamu ingat, sudah enggak masalah. Bahkan kamu nggak ingat kata ramah, ya udah bilang aja. Apalagi kalau sesama siswa gini ya, kan bukan orang asing toh. My mother ramah gitu. My father dermawan misalnya. My mother dermawan atau my father kaya gitu ya. Itu sudah susunan bahasa Inggris. Tinggal kamu cari di kamus. My father is rich. Kalau ingat rich. Bapak saya miskin. My father is poor. Gitu ya. Sehingga ulangi, yang tidak pakai kata kerja bisa sifat. Contohnya kaya, miskin, kuat, apalagi tinggi, gemuk, apalagi. Nah, nanti kamu PR-nya tulis saja sebanyak-banyaknya. Tinggi sama dengan cari di kamus. Gemuk, kurus, apalagi kuat, ya. Kemudian tebal dan sebagainya. Bisa juga benda, petani dan sebagainya. Ya. Kemudian yang tidak kata kerja bisa juga kata tempat. Misalnya kamu tanya, where is your father? Jawabnya apa? Ayah di rumah. Ayo. My father is at home. Kemudian kamu mau ngomong sama orang asing, ayah saya di kantor. My father is in the office. Gitu ya. Itu yang tidak pakai kata kerja, tidak ada aktivitas, boleh berupa tempat, boleh berupa benda, boleh berupa sifat. Ya. Sehingga ini bisa untuk memperkenalkan diri. Coba misalnya apa? Memperkenalkan diri. Saya siswa, misalnya gitu. Saya ramah. Kemudian saya ada di sekolah. Itu ya. Ulangi semua misalnya. Saya siswa. I am a student. Ya. Saya ramah. I am friendly. Sifatkan. Saya ada di sekolah. I am at school. Gitu ya. Begitu juga kalau ayah saya. Ayah saya gemuk. Ya. Kemudian ayah saya guru. Ya kan, benda loh. Ayah saya ada di kantor. Coba Inggriskan. My father is fat. Tinggal cari gemuk itu apa, masuk. Fat. Kemudian ayah saya guru, ayo. My father is teacher. Ayah saya di kantor. Ya. My father is in the office. Ya. Gitu ya. Berarti semuanya tadi tidak ada kata kerja. Guru di kantor, gemuk, gitu ya. Gitu. Sehingga kalau mau bertanya juga boleh gitu sama orang asing. Apakah kamu guru? Ayo Inggriskan. Langsung aja tanya sama orang asing gitu. Orang asingnya nggak bakal lari kok. Kalaupun lari ya udah ganti lagi, cari lagi yang lain. Karena di keraton kamu kalau masuk keraton banyak sekali orang asing gitu ya. Bilang aja, sorry, saya siswa, saya ingin bicara Inggris, gitu. Coba Inggriskan. I am a student. Bahkan kamu lupa kata ingin dan lupa kata bicara, ya udah speak English atau English gitu aja. Dia maksudnya udah paham bahwa kamu ingin bicara Inggris. Kalau bisa ya hafalkan aja satu kata speak. I want to speak English. Nanti dia paham dan dia maklum. Atau gini, sebelum kamu ingin bicara sebaiknya kamu membawa kamera, selalu gimana? Minta foto bareng. Ya cari tulis yang mungkin, ya katakanlah, kan ada juga tulis yang mungkin pakaiannya mungkin ya, cari aja yang mungkin pakaiannya sopan gitu, mungkin kamu foto bareng gitu ya. Jadi gimana kalau mau minta foto?
cukup dekati aja. I am a student. Photograph, oke, gitu aja udah. Kata kuncinya photograph kan? Atau foto gitu aja sudah. Nanti kamu foto sama dia. Setelah foto, manfaatkan waktu yang singkat karena mungkin dia udah mau pergi. Kamu ngomong aja, I'm a student, I want to speak English, oke? Gitu aja. Lalu kamu nanya dengan tebak-tebak, misalnya Anda Amerika kan tidak ada kata kerja. Ayo Inggris kan? You from